Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Al-hadis au kama qala. Yang saya muliakan para alim, para ulama, yang kami taati para pini sepuh dan sesepuh setempat, yang saya hormati kedua keluarga besar, keluarga besar Bapak Bambang Cahyono dan keluarga besar Bapak Ahmad Joni, ibu-ibu, para undangan, kedua mempelai yang berbahagia, Ananda Nabila Ufairah dan Ananda Hendik Pradita, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita dipertemukan di majelis ini di dalam rangka menyaksikan dan mendoakan dua orang hamba Allah yang tengah merajut mahligai rumah tangganya, yaitu Al-Ukh Nabila Ufairah yang dipersunting oleh Al-Akh Hendik Pradita. Semoga pernikahan yang baru saja kita saksikan ijab qabulnya, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, para undangan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini izinkan kami untuk menyampaikan wasiat atau nasihat pernikahan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi, kepada para undangan, wabil khusus kepada saudara Hendik Pradita bin Ahmad Joni dan saudari Nabila Ufairah binti Bambang Cahyono. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setiap kali acara-acara seperti ini, walimatul urus atau resepsi pernikahan, seringkali yang disampaikan adalah yaitu tentang kiat-kiat membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, atau mungkin dengan tema yang sering kita dengarkan, kiat-kiat menggapai baiti jannati,
sering kali kita dengarkan tema-tema seperti ini. Namun pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan topik sebab-sebab keretakan rumah tangga. Saya ingin menyampaikan virus-virus penyebab-penyebab rumah tangga itu tidak akan pernah awet sampai kakek nenek. Rumah tangga itu tidak akan pernah sampai berakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Ini perlu kita sampaikan karena mengobati penyakit itu jauh, mengenali penyakit itu jauh lebih penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, para undangan rahimani wa rahimakumullah. Rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah warahmah, rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang adalah idaman setiap pasutri. Saya yakin tidak ada satupun pasangan suami istri yang ingin rumah tangganya berakhir di meja hijau. Tidak ada. Tidak ada satupun pasangan suami istri yang ingin rumah tangganya berakhir dengan talak, perceraian. Tidak ada. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah warahmah, penuh cinta, kasih sayang, kebahagiaan, tidak semudah membalik telapak tangan. Enggak mudah. Ternyata butuh kiat-kiat, butuh usaha untuk merealisasikan rumah tangga yang diidam-idamkan tersebut. Di sisi lain, mohon maaf sebelumnya, kita masih sering mendengar rumah tangga yang usia perkawinannya seumur jagung. Rumah tangga yang tidak awet sampai kakek nenek. Rumah tangga yang berakhir dengan talak perceraian. Rumah tangga yang ibarat kapal yang berlayar, belum mendarat sudah karam lebih dahulu di tengah lautan. Rumah tangga seperti ini sering kali kita saksikan. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya adalah orang yang sering menyaksikan seperti ini. Maksudnya Ustadz, mohon maaf ini. Saya sering kali diminta yaitu untuk menjadi wali nikah. Karena wali dari mempelai wanita yaitu terkena uzur. Baik itu uzur, mohon maaf mungkin meninggal sehingga walinya dipasrahkan kepada kami. Atau juga ada sebagian wali wanita yang tidak sanggup dia menikahkan putrinya lantaran begitu cintanya dia kepada putrinya. Sehingga dia khawatir ketika kalimat ijab dia lakukan, dia bacakan, dia khawatir itu tidak sampai. Sehingga diwakilkan kepada saya. Yang unik adalah, laki-laki yang mau saya nikahkan adalah laki-laki yang sama yang 2-3 tahun yang lalu pernah saya nikahkan. Sehingga sebelum terjadi ijab kabul, seringkali kami berbisik-bisik dengan calon mempelai pria. Mas, saya kayaknya pernah nikahkan kamu ini mas. Apa katanya pihak mempelai pria ini? Dia mengatakan, makanya dari tadi saya nggak mau lihat Pak Ustadz. Nah benar kan? Memangnya ini Anda menikah lagi atau poligami, ta'adud zaujat atau bagaimana? Apa jawabnya? Yang Ustadz nikahkan waktu itu Ustadz, qadarullah, ternyata tidak berlangsung awet. Padahal saya masih ingat Bapak Ibu, pernikahannya di sebuah gedung yang mewah, yang menelan biaya tidak cukup puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Bayangkan. Saya masih ingat betul maharnya pun tidak sedikit. Tetapi usia perkawinannya cuma 2-3 tahun berakhir di meja hijau. Yaitu talak, perceraian. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini secara singkat saja. Karena masih ada rentetan acara-acara setelah ini. Maka saya akan sampaikan sebab-sebab keretakan rumah tangga. Yang sebab ini tidak boleh ada dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah.
sebelum kami sebutkan satu persatu apa yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga, maka perlu Bapak Ibu pahami yang namanya keretakan rumah tangga bisa terjadi pada pihak suami. Bisa jadi rumah tangga itu hancur berkeping-keping karena faktor suami. Bisa jadi keretakan rumah tangga itu karena faktor istri. Dan bisa jadi keretakan rumah tangga itu terjadi karena pihak ketiga. Misalnya mertua atau orang tua yang ikut cawe-cawe dalam permasalahan kecil yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga. Wajar, itu garamnya rumah tangga. Tapi mertua dan orang tua ikut andil intervensi atas rumah tangga menantu atau anaknya. Atau bisa jadi penyebabnya faktor X. Contohnya media sosial yang tidak disikapi dengan bijak menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Oleh karena itu maka semuanya akan kami sebutkan tentunya secara ringkas saja Bapak Ibu. Karena memang kita dibatasi dengan waktu. Yang pertama, penyebab keretakan rumah tangga. Rumah tangga itu tidak akan pernah bisa awet sampai kakek nenek menghadap Allah. Rumah tangga itu akan berakhir di tengah jalan. Penyebabnya satu, seorang suami. Suami dulu ini ya. Seorang suami yang ketika menikah niatnya salah. Salah niat. Loh, memangnya kenapa? Mana dalilnya laki-laki yang ketika menikah niatnya salah? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani, yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis nomor 1807, nomor hadisnya dari Maimun Al-Qurdi radhiyallahu an, dia berkata, ayahnya menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nih tolong diperhatikan bapak-bapak, termasuk saya ini, setiap laki-laki yang hadir, jangan sampai salah niat seperti yang Nabi sebutkan ini. Apa kata Nabi? Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala maqalla minal mahri au kasura. Kata Nabi, lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita, baik itu dengan mahar yang sedikit maupun mahar yang banyak, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha, sedangkan di dalam hatinya dia tidak ingin membahagiakan wanita itu, dia ingin buat main-main anak orang. Dia menikah, maaf, dia menikah, maaf, hanya ingin melampiaskan kebutuhan biologis, tidak lebih dari itu. Dia menikah yaitu tidak ingin menyenangkan, membahagiakan wanita tersebut. Apa kata Nabi? Famata walam yuaddi ilaiha haqqaha. Apabila laki-laki itu meninggal dunia sementara dia belum membahagiakan istrinya, laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Laki-laki itu ketika nanti meninggal, lalu di hari kiamat Allah akan memandang laki-laki itu matinya mati pezina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara salah niat. Makanya Mas Hendik, siapapun, saya, panjenengan semua, ketika menikahi seorang wanita tolong ditata hatinya. Saya menikah untuk apa? Saya menikah dalam rangka menjalankan sunnah Rasul, menegakkan perintah Allah, memelihara diri dari zina, ataukah selain itu? Na'udzubillah. Makanya mohon maaf ini Mas Hendik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis riwayatnya Tirmidzi, Mas, dari riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 1655. Perhatikan, laki-laki kalau menikah itu niatnya baik. Lihat apa kata Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun haqqun 'alallah aunuhum. Ada 3 orang kata Nabi yang wajib ditolong oleh Allah. Allah akan menolong 3 orang ini. Wajib ditolong.
yang menolong Allah. Siapa tiga itu Ustaz? Satu, kata Nabi, salah satu dari tiga ini kami sebutkan, yaitu adalah wannakihul ladzi yuridul afaf, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan niat ingin yaitu memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan maksiat. Makanya tolong yang di sini mungkin masih pacaran, Islam tidak kenal pacaran. Tolong ta'aruf saja, ta'aruf. Makanya saya sampai pernah mengatakan laki-laki yang pacaran kenal ya, terus kemudian tilpun-tilpunan ya, terus kirim WA dan padahal bukan mahramnya. Maaf, ini bukan laki-laki lagi yang gentle, laki-laki banci. Laki-laki yang pacaran itu banci. Laki-laki yang gentle itu datangi rumah orang tuanya, lalu ta'aruf, nador, lihat wajahnya wanita itu, lihat telapak tangannya, kalau cocok, setuju, serak di hati, putuskan. Saya suka dengan putri bapak, kita tetapkan tanggalnya. Itu gentle. Tapi kalau masih rontang-runtung goncengan, kemana-mana, banci. Ada di sini laki-laki banci? Bukan laki-laki gentle itu. Banyak laki-laki ketika diajak, Mas, mbok ya datang ke rumah Mas, itu mbok saya diminta. Wih salah dek, ya kita itu kenalan dulu ya, penjajakan, banci. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan saya yakin Mas Hendik adalah tipikal seorang laki-laki yang jantan. Ya, seorang laki-laki yang Masya Allah mengikuti sunnah, begitu cocok dengan pilihannya, maka langsung diminta kepada yaitu orang tuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab keretakan rumah tangga yang pertama salah niat. Yang kedua Bapak Ibu, rumah tangga itu akan retak berkeping-keping, tidak akan pernah awet sampai kakek nenek. Kalau tadi laki-laki sekarang wanita. Penyebabnya adalah seorang istri, seorang wanita yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut kepada suaminya. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, la yamdurullahu tabaraka wa ta'ala ilam ra'atin la tashkuru li zawjiha. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah melihat seorang wanita nanti di hari kiamat, gak akan dilihat oleh Allah, gak akan diajak bicara, gak akan dilihat. Siapa itu? Wanita yang tidak pandai berterima kasih alias banyak menuntut kepada suaminya di luar batas kemampuannya. Wanita seperti ini gak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Pak, saya mau tanya Pak. Pak, saya mau tanya nih, jawab jujur Pak. Jawab jujur. Yang namanya suami Pak, memberikan nafkah kepada istri Pak, itu dua. Nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir, kebutuhan pokok setiap bulannya dia berikan. Dia penuhi, dua cukupi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kebutuhan batin, Bapak Ibu tahu lah maksud saya. Tanda kutip, kebutuhan batin. Tolong jawab pertanyaan saya tapi dalam hati saja Pak. Pernah tidak Pak? Pernah tidak istri panjenengan setelah Anda berikan kebutuhan batin dia, Anda cukupi kebutuhan batinnya, pernah tidak setelah melakukan itu, tanda kutip garis bawahi, setelah melakukan itu, istri panjenengan mengucapkan, jazakallah khairan wahai suamiku, terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan kepada engkau kesehatan. Pernah tidak istri sampai mengucapkan itu? Kalau lihat dari wajahnya, kelihatannya tidak ada semua ini yang mengucapkan. Ya. Padahal istri yang baik adalah istri yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Banyak menuntut. Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Penyebab keretakan rumah tangga yang ketiga adalah rumah tangga itu tidak akan pernah awet. Rumah tangga itu akan berakhir dengan perceraian. Yang ketiga, nah ini penting ini. Seorang suami yang tidak punya sifat sabar kepada istrinya. Suami yang tidak sabar atas perilaku istrinya. Maka rumah tangganya tidak akan awet. Pak, Bu, 14 abad yang silam Nabi sudah mengatakan. Apa kata Nabi? Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1414. Apa kata Nabi? La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kata Nabi, jangan pernah mencaci maki wanita. Jangan pernah mencela wanita mukminah. In kariha minha khuluqan, jika kalian sudah tidak suka karena perangainya, kalian sudah tidak suka karena perilakunya, radhiya minha akhar. Ingat kebaikan yang pernah dilakukan kepada dirimu. Ingat kebaikan istri. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hati-hati deh ya, hati-hati. Saya khawatir lari-larinya pas jatuh ini nanti ya, hati-hati. Nah, ini duduk sini aja, duduk sini aja. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata para alim ulama, suami yang terbaik adalah suami yang pandai mengingat kebaikan pasangannya, istrinya. Bahkan Nabi SAW pernah didatangi oleh salah seorang sahabat. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kam a'fu anil khadim. Wahai Rasulullah, dalam sehari berapa kali aku harus memaafkan pembantuku? Pembantu loh Pak. Dalam sehari berapa kali aku harus memaafkan pembantuku? Nabi menjawab, kulla yaumin sab'ina marrat. Maafkan pembantumu, maafkan budakmu sehari 70 kali. Maaf ini Mas Hendik, mohon maaf. Kalau sama pembantu 70 kali, apalagi sama istri. Maka kalau istri berbuat salah, maafkan. Yang namanya wanita Pak, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sehingga cenderungnya bengkok. Anda biarkan bengkok terus. Anda luruskan dengan paksa, maka akan mematahkannya. Mematahkannya berarti menceraikannya. Lah terus sikap yang benar, yang bijak. Ya seperti orang kalau narik layangan, kadang diulur, kadang ditarik. Yang sabar sama pasangan. Ya. Makanya seorang suami kalau memposisikan istrinya seperti malaikat. Mohon maaf panjenengan tahu malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kalau ada seorang suami memposisikan istrinya kayak malaikat, harus benar, tidak boleh salah, tidak boleh keliru, harus sempurna. Tidak awet Pak. Nggak awet. Namanya manusia, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia sempurna. Pasti orang punya kekurangan. Bapak Ibu sekalian, Mas Hendy mohon maaf, istri Anda bukan bidadari. Mbak Nabila bukan bidadari. Dan kau bukan malaikat. Tidak ada manusia sempurna. Pahami kekurangannya. Makanya saya tidak bosan-bosan setiap kali khutbah nikah. Selalu saya katakan tolong kebaikan pasangan kita. Ukirlah di sebuah batu. Kesalahan pasangan kita tulislah di atas air. Kalau diukir di atas batu gak akan mudah hilang. Kalau ditulis di atas air maka akan mudah hilang. Lupakan kesalahannya. Ingat-ingat kebaikannya. Itulah suami yang baik. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 Bapak Ibu. Nah ini agak horor yang nomor 4 ini. Mohon maaf ini ya. Penyebab keretakan rumah tangga yang keempat. Yang tidak akan pernah awet rumah tangga itu. Apa itu? Seorang suami dan istri. Dua-duanya berarti. Dua-duanya. Seorang suami dan istri yang tidak pandai menjaga pandangan matanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Monggo nanti dicek Pak, surat An-Nur ayatnya 30 dan 31. Apa kata Allah? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaknya dia menundukkan pandangan matanya.
Lalu ayat 31-nya wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakan kepada wanita yang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Laki-laki dan wanita yang tidak menundukkan pandangan mata maka akan muncul keretakan. Maaf ini, mohon maaf. Kadang-kadang Pak, mohon maaf ini yang namanya laki-laki ya, itu karena pekerjaannya di luar rumah ya, dan ketika dia keluar rumah pasti dia melihat banyak sekali yaitu wanita-wanita yang ada di luar. Mohon maaf, itu kalau dia pandai menjaga pandangan matanya, sebagaimana Nabi SAW pernah melihat seorang wanita cantik, itu Nabi menundukkan, lalu Nabi pulang menemui istrinya namanya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha untuk melepaskan rasa rindunya. Setelah itu Nabi mengatakan, wahai kaum laki-laki, apabila kalian melihat wanita di luar lalu tergiur hatimu karena kecantikannya, segera pulang temui istrimu. Kenapa? Karena itu yang dapat meredakan gejolak hatimu. Oh itu mestinya. Berarti saya kalau ke kantor pulang dulu, ya enggak perlu. Lah terus gimana? Pakai video call. Nah, lihat istrinya ya. Itu pasti kata istrinya, kok tumben kamu teleponnya pakai video call? Rupanya kamu habis lihat perempuan rupanya. Nah itu, karena ibu-ibu ikut pengajian soalnya hari ini. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mestinya begitu seorang laki-laki. Pak, sumbernya maksiat itu mata Pak. Mohon maaf ini, maksiat itu mata sumbernya. Kata para ulama dalam syair Arab, nadratun faibtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u. Na'udzubillah. Apa kata Nabi? Nadratun, melihat. Orang itu awalnya lihat Pak. Begitu sudah dilihat itu ya, maka turun ke hati, faibtisamatun. Dalam hatinya berkata, ayu tiba, cantik betul ini. Di mana ini rumahnya? Mulai hati nggak tenang. Gara-gara apa itu? Mata. Semuanya dari mata. Kalau sudah hati tidak tenang, fasalamun, mencoba untuk nyapa. Assalamualaikum. Dari mana itu awalnya? Mata. Kenapa dia lisannya kok berani nyapa perempuan yang bukan mahram? Mata awalnya. Oh ini sumbernya di sini. Kalau sudah fasalamun, fakalamun, ngajak dialog. Rumahnya di mana? Iya. Tinggal di mana? Boleh tahu nomor handphonenya? Iya. Dari mana itu awalnya? Mata. Kalau sudah fakalamun, faumau idun, ngajak janjian. Makan siang bareng, makan malam bareng. Dari mana itu awalnya? Mata. Kalau sudah janjian, faliqa'u, terjadilah zina. Zina memegang tangannya, zina membelai rambutnya, zina sampai kemudian maaf, terjadilah zina yang betul-betul zina. Waliyadzubillah. Semua dari mana itu? Mata. Pak, Bu, mohon maaf ini ibu-ibu. Rumah tangga tidak akan pernah muncul wil dan pil, wanita idaman lain, pria idaman lain, kalau matanya dijaga. Kenapa kok muncul pria idaman lain dalam rumah tangga? Karena dia tidak menjaga pandangan matanya. Kenapa kok muncul will pihak ketiga? Karena matanya tidak dijaga. Semua sumbernya di sini. Makanya suami istri wajib menundukkan pandangan matanya kepada wanita atau pasangan, mohon maaf, kepada laki-laki atau wanita yang bukan mahram. Baik, makanya perlu dibuat tabir seperti ini perlu ini penting ini. Ya ini sesuai sunnah, dipisahkan laki dengan wanita supaya tidak terjadi fitnatun nazar, fitnah pandangan mata. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 5. Penyebab keretakan yang nomor 5, saya tutup sampai 7. Yang kelima adalah rumah tangga itu akan berantakan, hancur berkeping-keping apabila di dalam rumah tangga tersebut seorang suami atau istri, dua-duanya berarti, tidak berbakti dengan orang tua. Nggak bakti. Seorang anak tidak bakti dengan orang tuanya, menantu tidak bakti dengan mertua, tidak akan terjadi kebahagiaan.
Pak, Bu, saya minta maaf ya, tidak ada dalam sejarah, tidak ada satupun sejarah mencatat anak kurang ajar dengan orang tua, menantu kurang ajar dengan mertua, rumah tangganya bahagia. Nggak ada. Yang ada, kalaupun itu bahagia, maka itu sifatnya sementara. Istidraj, Allah hendak mengadab dia. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang ahli maksiat, tidak sholat, maksiat, tapi rezekinya lancar, itu istidraj. Sama Allah diulur-ulur, diberikan terus, tapi untuk mengadab dia. Saya sering kali ngasih perumpamaan itu seperti orang punya tambak bandeng. Panjenengan tahu tambak bandeng itu petani tambak, kalau bandengnya masih jadi nener, masih kecil, itu sama petani tambak itu terus dikasih makan. Terus begitu bandeng sudah besar, terakhir ujung-ujungnya diapakan bandeng itu? Dilelang. Begitu dilelang, ujung-ujungnya terakhir masuk ke penggorengan. Sama seperti itu. Kalau orang tidak sholat, orang tidak puasa, tidak pernah ke masjid, maksiat tetap dilakoni, tapi rezeki lancar, sama Allah terus dikasih. Kau meminta apa? Rezeki, kasih. Tapi ku azab engkau nanti di hari kiamat. Tak azab engkau. Kita kan gak pengen seperti itu, sama Allah dilulu. Terus, tapi untuk diazab. Kita pengennya itu adalah diberkahi oleh Allah. Kembali kepada materi tadi. Jadi kalau tidak ada rumah tangga, anak kurang ajar, menantu durhaka sama mertua, rumah tangganya enak. Nggak ada, nggak ada. Yang ada itu adalah anak bakti dengan orang tua, menantu bakti sama mertua, rumah tangganya diberikan way out, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses rumah tangganya. Kenapa? Apa kata Nabi? Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka laknat Allah bergantung murka laknat orang tua. Tolong sering-sering minta doa sama orang tua, Mas Hendy, Mbak Nabila, sering-sering. Karena rumah tangga masih tetap butuh doa yang baik sama mertua, yang baik sama orang tua. Orang tua akan mendoakan anaknya, mertua akan doakan menantunya. Rumah tangganya akan langgeng, mawaddah warahmah. Ada nggak menantu nggak akur sama mertua? Ada nggak? Ada di sini menantu-menantu yang nggak cocok sama mertua. Banyak contohnya. Contohnya begini. Jadi mertuanya itu datang ngetuk pintu. Itu sama menantunya dibuka di tabir itu. Apa kata menantunya? Tekoman ya wong itu. Kemarin sudah tak kasih padahal ya, sekarang datang lagi. Ini kan nyusahkan saya kalau kayak begini. Ada menantu model kayak begini. Oh ini menantu bakhil namanya. Menantu yang tidak berbakti kepada mertua. Bahkan saya sering mendengar cerita. Apa itu? Seorang menantu bakti sama mertuanya lebih tinggi baktinya daripada anaknya sendiri sama orang tuanya. Masya Allah. Ada itu seorang ibu-ibu itu bilang sama saya, Ustadz, saya itu seorang menantu Ustadz. Mertua saya itu sakit-sakitan. Yang ngerawat itu saya, anak-anaknya itu tidak ada yang mau ngerawat Ustadz. Terus saya itu yang ngerawat suami, yang ngerawat mertua. Apa ya saya dapat pahala? Masya Allah, ada yang kayak gini. Anaknya tidak peduli, mantunya yang malah peduli sama mertuanya. Ada yang kayak begini. Dan mudah-mudahan amalan menantu-menantu seperti ini yang sama orang tuanya, yaitu baik, mertuanya baik, sama mertua baik, maka menjadi ladang amal kelak di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, tapi ada juga menantu-menantu yang lapor ke saya, Ustadz, mertua saya itu jahat Ustadz. Jahat Ustadz. Saya itu melakukan apa mesti salah. Yang tak lakon itu mesti salah, keliru. Itu ya. Saya bilang sama dia, Anda kalau dapat sesuatu dari suami, yang Anda lakukan apa? Anda berikan ke mertua dulu, ataukah Anda bawa masuk ke dalam kamar? Ya kalau suami bawa tak bawa masuk ke dalam kamar, ya itu yang bikin dia jahat. Lah terus gimana caranya? Kalau beli oleh-oleh, dapat sesuatu, tawarkan ke mertua dulu. Coba, betul Pak, dapat seminggu. Iya ya Ustadz, saya dapat itu. Bu ini loh Bu, apa ence? Bu ayo Bu anu, ini loh Bu ini. Baik sama saya, makanya jangan bakhil sama mertua. Ya. Ini ya itu gara-gara pelit ya, punya makanan dibawa ke kamar, nggak dikasih, ya itu yang bikin dia jahat. Salah satunya itu. Makanya katanya Nabi apa? Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, tahadu tahabu. Berilah kalian hadiah, saling beri hadiah, maka kalian akan tumbuh cinta di antara kalian.
Orang kalau sering ngasih hadiah, orang itu akan suka sama kita. Itu tips salah satunya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu yang kelima. Nomor 6, Nomor 6, tinggal satu lagi kita akhiri. Penyebab keretakan rumah tangga yang keenam adalah, yaitu yang keenam, rumah tangganya tidak religius. Rumah tangganya tidak digunakan sebagai tempat ibadah. Apa kata Nabi? Riwayat Muslim, Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Kata Nabi, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Setan itu lari dari rumah yang suka dibacakan surat Al-Baqarah. Baca Pak Al-Baqarah, baca. Mas Hendy, biasakan dalam rumah. Meskipun tidak sampai tuntas 10 ayat. Saya kan sering menceritakan, saya punya testimoni, saya rasakan sendiri. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Mertua saya meninggal itu tahun 2005 akhir. 2005 persis rame-ramenya Desember waktu itu ya, rame-ramenya tsunami Aceh waktu itu. Jadi meninggalnya itu 1 Januari dini hari meninggalnya. Kalau tsunami kan tanggal 26 Desember kalau tidak salah itu ya. Nah itu apa kaitannya? Ketika mertua saya meninggal, otomatis usaha mertua langsung diwakilkan kepada saya. Karena nggak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan. Saya menantu laki satu-satunya waktu itu. Sehingga saya menggantikan usaha beliau di Desa Jerebeng. Desa Jerebeng itu Pak, bypass Krian, belok ke kanan arah ke Legundi Pak. Setelah sungai besar mau ke perempatan Legundi, kanan jalan. Di atas lahan 3.000 meter usaha bahan bangunan sama beton base paving dan seterusnya. Ketika saya menjaga di toko itu, yang menarik sampai sekarang nggak pernah saya lupakan. Salesnya asbes itu datang, masuk, mobilnya dibawa masuk, terus telepon saya ada di dalam toko. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya kirim asbes. Ya, saya bilang, letakkan seperti biasanya saja, letakkan. Apa katanya? Saya sudah di tokonya Pak Ustadz tutup. Saya bilang, Mas, toko saya itu tidak pernah tutup kecuali hari Jumat. Ini bukan hari Jumat. Sekarang Pak Ustadz ada di mana? Saya ada di toko. Coba Pak Ustadz keluar. Saya keluar, kernetnya bingung. Kata kernetnya, loh Pak Ustadz lintang pundi, lewatnya mana? Loh ini tutup, di mata dia toko saya tutup, tapi di mata saya tidak tutup. Aneh, ada apa? Datang pembeli masuk, lihat ke atas, kanan, kiri, pergi, komplain. Pak Ustadz saya mau ngambil pesanan semen kok tutup. Semua orang bilang tutup, sepi toko itu. Subhanallah, saya punya teman juru ruqyah, telepon saya pengen nyambangi saya. Karena lama tidak ketemu, rumahnya daerah Sumengko. Dia datang di pinggir jalan, saya temui, terus saya bawa masuk. Singkat cerita, dapat 5 menit ngobrol, dia mulai merasa, toko ini kok sepi kayak begini ya. Memang seperti ini. Curhat saya. Lah iya katanya orang tutup, padahal nggak tutup. Oh, tokomu ada yang ganggu Ustadz. Lah terus maksudnya apa? Nggak usah dicari siapa yang ganggu, dibacai surat Al-Baqarah saja. Insya Allah gangguan itu tidak akan ada. Betul, Allah kirimkan Ustadz ini untuk nasihati saya. Saya baca ke depan, ke belakang Al-Baqarah 20 ayat. Nanti dilanjut lagi sampai tuntas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ulang lagi, hari keempat normal. Seperti biasa. Orang itu pasti ada gangguannya. Nggak mungkin tidak. Suami istri datang ke rumah saya. Suami itu bilang kepada saya, Ustadz ini istri saya. Oh iya? Saya menikah 13 tahun Ustadz. Ya. Anak saya 2. Lah terus maksud panjenengan datang ke sini, saya kalau di kantor Ustadz, istri saya suka ngingetkan saya, sudah sholat Mas, sudah makan siang, nggak apa-apa. Tapi kalau saya pulang ke rumah, bawaannya marah. Lihat istri pengen ngamuk, pengen marah. Lihat anak pengen marah. Rasanya nggak kerasan di rumah ini. Ada apa dengan saya? Sampai kemarin Ustadz, saya memberanikan ke rumahnya Ustadz. Saya ketika mau menjima istri, maaf ya tanda kutip ya, menjima istri, sudah berhadap-hadapan. Rasanya selera itu nggak ada. Ada apa dengan saya ini Ustadz? Saya bilang ada gangguan. Terus gangguannya nggak usah dicari siapa yang ganggu. Bisa baca Al-Quran? Bisa. Ibu bisa baca Quran? Bisa Pak Ustadz, kata istrinya. Mulai nanti baca Al-Baqarah. Singkat cerita, hari kelima telepon saya. Alhamdulillah Ustadz, adem Ustadz. Rasanya itu di rumah itu
dingin, terus senang di rumah itu. Pak, Bu, Mas Hendy, Mbak Nabila, orang rumah tangga pasti ada gangguannya. Entah itu gangguan dari X, jin, atau apapun. Bahkan saya punya satu jamaah saya, mohon maaf ya, mohon maaf, itu nikah 5 tahun, mohon maaf, gak punya keturunan. Bapak Ibu boleh coba. Nikah 5 tahun gak punya keturunan. Katanya dokter sama-sama normal, gak ada masalah. Sampai akhirnya mereka berencana pengen bayi tabung. Saya bilang jangan deh, jangan. Coba lakukan cara yang satu ini. Apa itu? Metode pengobatan Nabi. Apa? Diruqyah. Caranya gimana Ustadz? Gini aja, gini. Suaminya saya bilang, Anda yaitu membaca Al-Quran, Quran dipegang tangan kanan, mohon maaf, tangan kirinya pakai sarung tangan atau kain pelapis, memegang farji kemaluannya istri. Si istri setelah giliran, setelah suami, istri tangan kanan pegang Quran, baca Al-Baqarah juga. Terus tangan kirinya, memegang farji suaminya. Itu dilakoni selama 1 bulan, bulan ketiga hamil istrinya. Ternyata di dalam ilmu ruqyah, Bapak Ibu bisa beli buku tentang ruqyah sesuai sunnah. Jin itu bisa memutus ketika sperma itu akan membuai sel telur, itu sama jin itu diputus. Makanya nggak hamil-hamil, diputus. Resepnya di ruqyah. Di ruqyah sendiri nggak usah datangkan ustadz, ya, apalagi Abu Aslam, nggak perlu, ya, nggak perlu, apalagi pakai dipegang-pegang begini, nggak perlu, ya, cukup suami istri saja, Bapak Ibu sekalian, ya, di ruqyah sendiri, ruqyah mandiri, seperti itu. Terus saya suruh mandinya pakai daun bidara, jadi ketika bak mandinya dicampuri daun bidara, setiap pagi makan kurma ajwa 7 butir, ruqyah mandiri yang Nabi ajarkan. Nah, setelah itu 3 bulan dengan izin Allah. Dengan izin Allah, hamil wanita itu. Lihat, jin itu sampai segitu. Ya, oleh karena itu, maka hiasi rumahnya dengan bacaan Quran. Ini tidak, rumahnya full musik. Mana ada malaikat mau masuk rumah. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, ayo jadikan rumah kita ini religius. Diisi dengan kegiatan agama, baca Quran, zikir, sholat sunnah, dan yang lainnya. Terakhir penutup nomor 7. Penyebab keretakan rumah tangga yang ke-7 adalah yaitu media sosial, media maya yang tidak disikapi dengan iman. Mohon maaf, banyak loh rumah tangga retak itu gara-gara Facebook, banyak rumah tangga retak itu gara-gara Instagram, Facebook atau apapun itu, media sosial, media maya. Apalagi kalau sudah Facebook itu lihat mantan-mantannya yang lama-lama. Mulai ini ya. Ini perlu diruqyah ini laki-laki seperti ini. Kalau suka lihat mantan-mantannya ya dilihat. Ya Allah, anak ini dulu teman saya, mantan saya. Mulai, nggak usah. Makanya Pak, mohon maaf. Ada seorang laki-laki datang ke rumah saya. Betulin, testimoni lagi. Dia datang setelah sholat subuh. Saya tinggal di Kletek Pak, sepanjang. Rumah saya itu depannya masjid, namanya Masjid Al-Ghafar. Dia sholat subuh di masjid itu, setelah sholat subuh datang ke rumah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya buka nangis. Saya baru kali ini, biasanya laki-laki kalau nangis itu pandai menahan. Ini tidak, nangis seperti layaknya wanita. Jadi basah semua. Saya bilang, sebentar, kenapa Pak? Kenapa? Saya masukkan, saya dudukkan, saya kasih minuman. Diminum dulu. Kenapa Pak? Kenapa? Sampean kecurian? Enggak Pak Ustadz. Saya tidak kecurian. Terus kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Coba Pak Ustadz, lihat ini Ustadz. Ini, dia ngambil di sakunya handphone. Coba lihat, loh, ini apa maksudnya? Ini handphone istri saya Ustadz. Oh nggak boleh Pak, privacy Pak, nggak boleh. Yang berhak lihat handphone itu isinya Anda suaminya, bukan saya. Cobalah, saya suaminya ngizinkan Ustadz untuk lihat. Ustadz nilai, istri saya ini bener apa enggak, perempuan bener apa enggak. Coba, dibuka Facebooknya, ini loh Ustadz, coba lihat. Ini. Rupanya istrinya itu kenalan dengan orang Turki, yang kenalannya sudah intim, saling nyatakan I love you, ya, cinta, aku kangen, kamu ndak rindu, itu tapi dalam bahasa Inggris. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, terus Anda suami gimana menasehati istri Anda yang kayak begini? Apa katanya? Saya ndak kurang-kurang Ustadz, sudah tak nasehati. Ternyata apa jawabannya Ustadz? Iya, apa jawabannya dia setelah Anda nasehati? Dia malah bilang begini Ustadz, dia lo ada di Turki, aku lo ada di Indonesia, wong kita lo ndak pernah ketemu. Ini kan cuman kata-kata saja. Astagfirullah.
Makanya Pak, mohon maaf, himbauan. Bapak, tolong istri jangan dikasih handphone yang canggih-canggih Pak, jangan. Jangan, kasih handphone itu yang penting bisa telepon sama SMS, itu enggak usah pakai dikasih WA, enggak usah. Iya, itu. Lah kalau suami, sama saja juga enggak boleh. Oh iya, ibu-ibu asaran enggak usah ya. Artinya boleh kita pakai media sosial tapi sikapi dengan bijak. Sikapi dengan iman, yang kayak begini tinggalkan, tidak perlu melakukan seperti itu. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, mudah-mudahan nasihat yang mungkin dibilang singkat-singkat, dibilang terlalu panjang ini mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan rumah tangga yang baru dibina oleh Mas Hendik dan Mak Nabila ini, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan, teriring doa semoga Allah senantiasa memberikan karunia putra putri keturunan yang soleh dan soleha, rumah tangganya mawaddah warahmah dunia akhirat. Demikian, dan Bapak Ibu punya satu tugas selain diundang di sini, memberikan ucapan berkah dengan ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan berkah kepada kedua mempelai ini. Mudah-mudahan rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup demikian, terima kasih. Mohon maaf kepada kedua keluarga, keluarga Bapak Bambang Cahyono dan Ibu Kurniawati Musirahayu, dan keluarga besar Bapak Ahmad Joni dan Ibu Mia Yulianti. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah